Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya takzimi Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak Darwin MPD selaku dosen mata kuliah geometri. Baik, perkenalkan nama saya Saadah. Saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang parabola. Adapun pengertian dari parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Untuk memudahkan, saya akan mengilustrasikan definisi dengan cara lain, yaitu sebagai berikut. Titik tertentu disebut dengan titik fokus. Ini titik fokusnya ya, yang F. Garis tertentu disebut dengan garis direktris. Ini garis direktrisnya ya, yang tegak lurus. Di sini dikatakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik atau titik fokus sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu atau garis direktris. Jadi, jika kita memiliki titik P, ini titik P-nya, maka titik ini sama dengan fokus dan terhadap direktris. Jadi PF sama dengan PD. Titik yang lain juga sama, misalnya jarak P1 ke F sama dengan P1 dan D1. Kumpulan titik-titik ini kalau saya gambarkan kurva, ini kumpulan titik-titiknya yang melengkung, kita sebut kurva parabola. Garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan direktris disebut dengan sumbu simetris. Ini garis sumbu simetrisnya ya. Tali busur yang melalui titik fokus disebut dengan tali busur atau latus rectum. Banyak di sini, banyak sekali tali busur di parabola. Hanya tali busur yang melalui titik fokus itu kita sebut dengan latus rectum. Berapa panjang latus rectum? Mari kita cari lebih mudahnya. Kita cari yang tegak lurus dengan sumbu simetris, yaitu panjang L1 ke L2. Ini ya. Dari definisi dikatakan titik P berjarak sama F juga di matris. Sehingga PF sama dengan P kecil. Yang ini yang diapit oleh P dan F. Maka PD sama dengan P kecil juga. Yang ini. P kecilnya yang diapit oleh P besar dan D besar. Sehingga jarak F ke direktris sama dengan 2P. Hal ini sama dengan P4 ke D4. Berdasarkan definisi juga, maka jarak D4 ke
P4 sama dengan D4 ke P4 sama dengan jarak P4 ke F. P4 ke F. Juga sama, yaitu 2P. Jarak L2 ke F sama, yaitu 2P. Sehingga L1 ke L2 yaitu 4P. Jadi panjang latus rectum yaitu 4P. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan parabola yang ditentukan oleh titik puncaknya. Ada dua jenis persamaan parabola, yaitu persamaan dengan puncak 0,0 dan yang kedua persamaan parabola titik puncak sembarang atau A, K. Namun di sini saya akan menjelaskan persamaan parabola dengan puncak 0,0. Jika ditinjau terbukanya parabola, maka parabola dibagi 4 jenis, yaitu terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke atas, dan terbuka ke bawah. Namun di sini saya akan menjelaskan parabola terbuka ke kanan. Berdasarkan definisi parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik fokus sama dengan jaraknya terhadap garis direktris. Ini titik fokusnya ya. Dan ini garis direktrisnya yang tegak lurus. Jadi kalau kita memiliki puncak di 0,0, maka kita dapat mendefinisikan letak fokus dan garis direktris seandainya jarak dari puncak 0 ke fokus adalah P. 0 ke fokus adalah P, maka jarak puncak 0 ke direktris adalah P juga. Di sini jelas sekali bahwa fokusnya adalah P,0 dan direktrisnya adalah garis X sama dengan min P. X sama dengan min P. Seandainya saya mempunyai titik sembarang di parabola, titiknya adalah T, X, Y, koordinatnya, maka saya bisa hitung jarak titik T ke titik F. T ke titik F melalui jarak 2 titik, jarak T ke F. Ingat, jarak 2 titik ialah, misalkan saya mempunyai A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka AB sama dengan akar dari X2 negatif X1 kuadrat ditambah Y2 negatif Y1 kuadrat. Sehingga jarak T, X, Y ke titik F, P,0 adalah TF sama dengan akar dari X negatif P kuadrat plus Y negatif 0 kuadrat. Selanjutnya saya akan cari jarak T, X, Y ke dimetris. Kita sebut TD. Lihat di sumbu X-nya saja. Di sumbu X dari direktris ke puncak adalah P. Sedangkan dari puncak, opsi dari T
adalah X, yang ini ya. Maka jarak TD sama dengan harga mutlak X plus P harga mutlak. Mengapa dimutlakkan? Karena selalu positif. Karena titik T ada di parabola, yang ini ya. Dan berdasarkan definisi parabola, maka jarak T, E, Y ini ke fokus P, 0 akan sama jaraknya T, E, Y ke direktris sehingga TF sama dengan TD. Kalau kita masukkan akan menjadi akar. Akar dari X negatif P kuadrat plus Y negatif 0 kuadrat sama dengan harga mutlak X plus P harga mutlak. Jika kita kuadratkan dua ruas, maka bentuk yang kiri yang ini akarnya akan hilang, dan yang kanan yang ini akan berbentuk kuadrat sehingga akan didapat X negatif P kuadrat plus Y negatif 0 kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Jika kita jabarkan, persamaan ini akan didapat X kuadrat negatif 2PX plus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat, di mana yang ini hasil jabaran dari ini, yang ini hasil jabaran dari ini, yang ini hasil jabaran dari ini. Lihatlah ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung X kuadrat, maka bisa buang yang ini ya, yang ini. Dan mengandung P kuadrat juga bisa dibuang, yang ini ya. Jadi di ruas kiri sisanya negatif 2PX plus Y kuadrat. Dan di ruas kanan sisanya 2PX. Jika negatif 2PX pindahkan ruas, maka akan didapat persamaan Y kuadrat sama dengan P sama dengan 4PX. Jadi persamaan parabola terbuka ke kanan dengan puncak titik 0,0 sama dengan Y kuadrat sama dengan 4PX titik fokus F P, 0 garis direktris X sama dengan negatif P sumbu simetris Y sama dengan 0. Yang ini ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai parabola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.